Saya akan berbagi dengan saudara, sharing satu pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul posisi hati kita di hadapan Tuhan. Mengapa atau kenapa kita bicara posisi hati atau posisi hidup kita di hadapan Tuhan? Saya mencoba menyampaikan sesuatu sama saudara tentang pentingnya posisi hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayatnya, 2 ayat ya. Kejadian pasal yang ketiga, kita baca ayat 9 dan kita baca ayat yang ke-10 saudara ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat 9 dan 10, sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saya percaya Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ini merupakan ayat yang saya yakin sekali tidak asing buat kita. Singkat ceritanya, ayat ini menceritakan begini saudara ya. Adam dan Hawa tidak taat pada perintah Tuhan. Sebutlah 2 manusia pertama ini ciptaan Tuhan melanggar perintah Tuhan. Akibatnya apa melanggar perintah Tuhan, tidak taat? Mereka jatuh dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab ceritakan, katakan kepada kita, mereka berdua kehilangan kemuliaan Allah. Apa akibat jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah? Ketika mereka saling melihat, mereka berkata, "Kamu telanjang." Mereka tahu mereka telanjang. Tidak ada lagi kemuliaan yang menyelimuti mereka, telanjang. Dan Alkitab katakan ketika Tuhan datang mendekat kepada mereka di taman, mereka takut. Begitu melanggar perintah Tuhan, jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, maka sejak detik mereka jatuh dalam dosa itulah, hilang kemuliaan Allah itu, ada satu fenomena yang baru. Ada satu rasa yang baru yang masuk dalam hati kehidupan mereka. Apa itu? Rasa takut. Karena kalau kita baca Alkitab, ketika Tuhan ciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut di hati manusia. Tuhan tidak pernah kasih rasa takut di roh manusia. Tidak kenal takut. Tapi rasa takut ini terjadi karena melanggar perintah Tuhan, jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika Tuhan datang di taman itu, ada rasa takut. Mereka sembunyi. Ketika mereka sembunyi itulah di ayat yang ke-9, Kejadian pasal 39, saya baca ayat 9 ya, dikatakan begini. Tetapi Tuhan Allah dikatakan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Sama-sama kita baca kalimat ini, pertanyaan ini, 2, 3. Di manakah engkau? Apakah selama ini saudara pernah berpikir? Apakah selama ini saudara pernah merenungkan kata atau kalimat yang berkata Tuhan berkata pada Adam, "Di manakah engkau?" Apa saudara pernah merenungkan atau berpikir selama ini? Ini adalah artinya menunjukkan posisi. Kalau pagi ini kata-kata ini firman Tuhan atau Tuhan secara pribadi, Tuhan nyatakan, tanyakan kepada kita, "Di manakah engkau?" Itu artinya Tuhan bertanya di mana posisi kita hari ini di hadapan Tuhan. Di mana posisi kita? Sebab ketika Adam jatuh dalam dosa, pertanyaan ini yang Allah katakan, tanyakan kepada Adam, "Di manakah engkau Adam?" Tuhan bertanya, "Di mana posisimu?" Saya coba menyampaikan satu pengajaran firman kepada Anda tentang pentingnya posisi kita di hadapan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen, menurut saya tidak sedikit ya. Dalam pengamatan saya melihat hari-hari ini ada banyak orang Kristen karena masalah yang dihadapi gitu ya. Karena tindasan-tindasan kesulitan, penderitaan yang dialami, yang menekan hidupnya kah, rumah tangganya kah, atau masalah yang terjadi dalam ekonomi, bisnis, usaha, atau pekerjaannya. Tidak sedikit loh, banyak orang karena masalah kesulitan yang dihadapi berkata,
Tuhan sudah tinggalkan saya. Betul apa tidak? Hari ini saya melihat, saya mengamati ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam iman percaya kepada Tuhan, mereka bisa berkata begini, berprasangka begini, Tuhan sudah tinggalkan saya, Tuhan sudah jauh dari saya. Merasa Tuhan jauh. Ada banyak anak Tuhan karena masalah yang dihadapi, dia merasa Tuhan tinggalkan dia. Ini yang saya coba sampaikan sama saudara. Apakah betul Tuhan itu tinggalkan kita? Apa benar Tuhan itu udah jauh dari kita? Mari saya tunjukkan ayatnya supaya clear, supaya jelas. Dalam Ibrani pasal 13, khusus ayat 5b saja. Ini kalimatnya firman Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama baca itu supaya jadi ingat-ingatan, catat besar-besar di hati saudara. Apa benar Tuhan tinggalkan kita? Mari kita lihat, mari kita baca. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 5b, 2 dan 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini ayatnya. Ini pesan Tuhan buat kita di tahun 2023. Apa benar sih perasaan kita? Apa benar yang Anda rasa-rasa di hatimu, Tuhan sudah jauh dari saya, Pak? Karena masalah, karena kesulitan yang Anda hadapi, Anda merasa Tuhan sudah tinggalkan saya. Apa benar Tuhan tinggalkan kita? Apa benar Tuhan sudah jauh tinggalkan kita? Alkitab katakan, ayat ini katakan, Ibrani 13 ayat 5b, dari pihak Tuhan, saya ulang, lihat saya, dari pihaknya Tuhan, ternyata Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini Tuhan loh yang berkata. Ini firman Tuhan yang berpesan kepada kita bahwa ternyata kita yang salah, perasaan kita yang keliru. Ternyata ayat ini berkata, dari pihaknya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jangankan 2 kali, aku ini sekali saja Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Meskipun kita dalam persoalan, meskipun kita dalam kesulitan. Ini perasaan kita yang salah. Makanya saya mau kasih nasihat sama saudara sebagai seorang hamba Tuhan. Anda dalam hidup iman Kristen yang percaya kepada Tuhan, jangan bangun iman percaya kita kepada Tuhan berdasarkan perasaan. Saya ulang ini ya. Jangan bangun hidupmu, imanmu dengan prasangka perasaan. Bangunlah iman Kristen kita berdasarkan apa kata Tuhan tentang kita. Apa kata firman Tuhan, apa kata janji-janji Tuhan, rencananya tentang kita. Bangunlah hidup kita atas perkataan Tuhan, bukan perasaan kita. Saya khawatir ketika Anda membangun iman Kristenmu, percayamu kepada Tuhan, dibangun berdasarkan perasaan kita, Anda akan diombang-ambingkan oleh perasaanmu. Saudara akan dipermainkan oleh perasaan. Gak selamanya gitu loh perasaanmu benar, gak selamanya perasaan saya benar. Makanya jangan bangun iman Kristen kita berdasarkan perasaan. Nanti Anda dipermainkan. Bangunlah hidup iman Kristenmu berdasarkan apa kata Tuhan tentang hidup kita. Apa kata firman Tuhan rencananya tentang hidup kita. Itu yang benar. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Perkataan Tuhan berkuasa digenapi dalam hidup kita. Mari saya tunjukkan satu ayat lagi. Bahwa bukan Tuhan yang tinggalkan kita, tapi kita yang bergeser. Mari kita lihat. Saya baca ayat ini ya. Yesaya di pasal yang ke-1, saya baca ayat yang ke-4 saudara ya. Begini kata firman Allah, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Perhatikan kalimat yang B ini. Mereka meninggalkan Tuhan. Saya ulang, apa kata firman? Mereka, umatnya, mereka meninggalkan Tuhan, apalagi menista yang maha kudus Allah Israel, dan lihat ini, berpaling membelakangi Dia. Siapa yang berpaling? Bukan Tuhan.
Siapa yang meninggalkan kita bukan dari pihak Tuhan. Ternyata umatnya, kita yang meninggalkan Tuhan. Ayat ini memperjelas. Jadi rupanya ada banyak orang Kristen, ada banyak di antara kita. Awalnya kita punya keintiman dengan Tuhan. Awalnya posisi hati kita, hidup kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan indah. Tapi karena dengan berjalannya waktu ada gesekan dengan masalah, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi tindasan-tindasan yang berat, problem dan masalah, itu membuat persekutuannya itu bergeser dari Tuhan. Imannya bergeser tanpa dia sadari, dia mulai lama-lama membelakangi Tuhan. Dia mulai meninggalkan jauh dari Tuhan. Berdasarkan Yesaya pasal 1 ayat yang keempat. Bukan Tuhan loh yang meninggalkan kita. Ternyata kita yang suka meninggalkan Tuhan. Kita yang pelan-pelan mulai mundur membelakangi Tuhan. Tuhan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah membiarkan kamu. Itu dia Tuhan kita. Jangan berprasangka salah. Itu perasaanmu. Bangunlah iman kita berdasarkan kata firman, kata Tuhan tentang hidup kita. Dia setia. Terima ini sebagai satu kebenaran. Jadi saya mau berkata sebetulnya pagi ini, apapun kesulitan yang sedang Anda hadapi, berat Pak masalah saya Pak. Mungkin saya tidak seperti ada yang saya menghadapi, mungkin berat memang masalah saudara. Tapi tetap tidak berubah saya katakan bahwa begini, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Dalam proses hidupmu yang berliku, rasanya jalannya curam dan turun keadaan saudara. Tetap saya mau katakan dia Immanuel yang beserta dengan kita. Pegang Ibrani 15. Ibrani pasal 13 ya ayat 5b. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Pegang ini ayat. Terima ini sebagai satu kebenaran. Nah mari dengan cepat. Saya akan bawa saudara, berbagi dengan saudara tentang 3 poin penting. Tentang pentingnya posisi. Mengapa sih posisi kita mesti dekat sama Tuhan? Pentingnya posisi apa? Kita nggak boleh tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Apa sih pentingnya posisi kita dengan Tuhan? Saya bagi yang pertama. Posisi kita dengan Tuhan itu menentukan rasa aman. Ini pesan penting buat kita. Kalau hari ini saudara mulai merasa takut, mulai merasa cemas, itu menunjukkan posisi kita gak dekat sama Tuhan. Udah mulai jauh. Mari kita baca ayatnya. Ayat yang tidak asing ya buat kita. Dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Ini kata-kata kalimatnya. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Apakah saudara sependapat dengan saya? Setuju dengan saya? Kalimat kata-kata firman Allah, perkataan seorang Daud gitu loh. Ketika dia berkata dalam Mazmurnya, berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan hasil kedekatan itu apa? Daripada nyala keselamatanku. Apakah Anda setuju kalau saya katakan kepada Anda bahwa kalimat yang berkata hanya dekat Allah saja, ini bicara posisi kita dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu bicara posisi. Dan ternyata posisi hati kita, posisi hidup iman kita yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, itu menentukan rasa tenang di hati kita. Ini penting. Jadi saya mau tembak langsung saja. Saya mau bongkar saja kehidupan setiap kita. Kalau ada di antara kita pagi ini, saya terus terang berkata, engkau dikuasai ketakutan. Engkau mulai merasa tidak aman. Karena kedekatan kita dengan Tuhan menentukan rasa aman kita. Kalau ada di antara hidupmu merasa dikejar-kejar oleh masalah, merasa nggak aman gitu loh. Merasa takut hidup kita. Ada sesuatu yang mencemaskan kita. Dikejar oleh masalah. Ini tanda-tanda posisi kita nggak dekat sama Tuhan. Karena Alkitab yang berkata, firman yang berkata, hanya orang yang dekat Allah saja hatinya tenang. Bahkan dia akan mengalami keselamatan, pertolongan daripada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu aman, tenang. Dia yakin Tuhan pasti selamatkan aku.
Dia percaya Tuhan pasti tolong hidupku dan berikan jalan keluar dalam hidupku. Kunci pentingnya adalah posisi kita mesti dekat sama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar sesuatu. Posisi dekat dengan Tuhan itu menentukan rasa aman, membuat hati kita tenang. Memang ajaib. Tentu saja pada poin pertama yang saya bagi sama saudara tentang posisi dekat, itu membuat rasa tenang dan aman dalam hati kita. Yang saya ajarkan tentu saya alami. Sebab sepanjang pengajaran firman yang saya bagi sama saudara, itu sesungguhnya pengalaman hidup pelayanan saya dengan Tuhan. Ya, memang ajaib ya. Saya boleh berkata memang aneh. Sekalipun kita punya masalah, mungkin tadi sebelum kita datang dekat sama Tuhan, ya, duduk diam di kaki Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, itu kan gambaran mendekat sama Tuhan. Mungkin tadinya kita dikuasai kecemasan karena dihantam masalah. Tadinya kita mulai tanda tanya, kita mulai bimbang, kita mulai takut. Tapi ajaib loh, begitu kita duduk diam di kaki Tuhan, kita dekatkan hati kita dengan hati Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai serahkan hidup kita kepada Tuhan. Aneh bin ajaib, amazing, luar biasa ajaib. Itu tiba-tiba ketakutan itu hilang. Yang saya rasakan tiba-tiba cemas itu terangkat. Yang ada hati itu jadi tenang, takutnya hilang. Ajaib. Dan itu mengalir ketika kita duduk diam dekat di kaki Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kalau ada tanya, hadiratnya Tuhan yang turun. Saudara, ketika saya berkata hadirat Allah, itu bicara pribadinya. Kalau kita bicara berkat, itu bicara perbuatannya, urapan Allah, kesembuhannya, mujizatnya. Itu bicara perbuatannya, kuasanya yang diberikan pada kita. Itu bicara perbuatan tangannya sama kita. Tapi kalau kita bicara hadirat Allah yang mengalir, yang membuat hati tenang, hadirat Allah itu bicara pribadinya yang datang. Kuasa itu dia keluar dari hadirat Allah. Kita suka mendengar, urapi kami Tuhan. Urapan itu dapat menyembuhkan. Urapan Allah yang turun sama kita itu dapat memberikan jalan keluar. Itu kelihatan gitu loh urapan. Anda diberkati, sakit jadi sembuh, itu pekerjaan urapan. Tapi tahukah Anda, urapan Allah itu mengalir dari pribadinya, hadiratnya yang datang. Makanya saya pernah ajarkan, yang kita kejar bukan urapannya, yang kita kejar bukan kuasanya atau mujizatnya, pribadinya yang kita mesti kejar. Pribadinya itu bicara hadiratnya. Kapan pribadinya datang sama kita? Kapan hadiratnya turun sama kita? Ketika posisi kita dekat intim sama dia. Makanya ajaib. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena pada waktu dia dekatkan dirinya kepada Tuhan, itu turun pribadinya. Hadiratnya turun. Ketika hadiratnya turun, mengalirkan kuasa, mengalirkan kekuatan, pantesan takut jadi hilang. Yang ada apa? Damai hati kita. Yang ada tenang hati kita. Tadi sebelum doa ada kecemasan. Sebelum datang mendekat menyembah Tuhan, berdoa pada Tuhan, ada ketakutan. Tapi begitu hadiratnya melawat kita, kita jadi tenang. Ada contoh ya di Alkitab. Ada contoh misalnya tentang yang namanya Asaf. Nanti kita lihat di poin kedua. Tadinya dia begitu cemas, kok hidupku sial, tapi begitu dia dekat sama Tuhan, dia menjadi tenang. Nah, saya berharap firman Allah pada poin pertama ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Tidak ada cara lain. Sayangnya begini ya, koreksi saya ya, buat kehidupan kita bersama sebagai orang Kristen. Ada banyak di antara kita itu rasa tenang kita itu gantungkan, taruhkan di uang yang kita punya. Ada banyak di antara kita rasa tenang kita itu kita taruhnya di kekayaan kita, di koneksi kita, kenalan-kenalan kita, pejabat yang hebat-hebat itu. Kita taruh rasa tenang kita pada yang bersifat materi seperti itu. Dan saya harus beritahu pada saudara, sesungguhnya rasa tenang yang sejati itu datang dari hadirat Tuhan. Bergantungnya harusnya kepada pribadi Tuhan. Hari-hari ini, di tahun awal ini 2023, kita banyak melihat orang yang resah hidupnya, orang yang bingung, orang yang banyak takut, itu kayak kacang goreng.
Orang kelimpungan kata orang Jawa. Saya dorong saudara, jika Anda adalah orang yang bingung dan cemas dan takut itu, ikuti langkah firman. Posisi kedekatanmu dengan Tuhan itu menentukan rasa amanmu dan rasa tenangmu. Gantungkan rasa tenang bukan pada materi, bukan pada kekayaan, bukan pada relasi pejabat kenalan kita. Gantungkan rasa tenang, rasa amanmu kepada pribadi Tuhan. Pesan saya di tahun 2023 ini, ayo sama-sama dengan saya, kita semakin dekat hidup kita pada Tuhan. Apapun masalahmu, justru kalau kau punya masalah jangan jauh dong dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, makin mendekat hidupmu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, posisi kita dekat dengan Tuhan itu menentukan perspektif kita, cara pandang kita. Ayo kita baca ayatnya, Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-1. Kembali sama-sama kita membaca ayat ini. Wahyu pasal 4 ayat 1. 1, 2 dan 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini keren, ini menarik. Ini bicara posisi. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, Rasul Yohanes, naiklah kemari, aku akan menunjukkan, terjemahan lain, aku akan memperlihatkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Supaya Rasul Yohanes bisa melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Rasul dikatakan naik kemari, aku memperlihatkan kepadamu. Gambaran sederhananya seperti saya pagi ini. Saya ini ada di mimbar, ada di atas mimbar ini loh. Apa namanya ini ya? Podium ini ya. Di sini saya ada di sini saudara, di atas. Apa yang saya lihat sekarang ini sedang berlangsung ini, itu tidak dilihat oleh tim multimedia yang duduknya di bawah di kursi jemaat. Nggak lihat. Supaya mereka bisa melihat apa yang saya lihat, saya harus berkata kepada mereka, mari Pak naik ke atas. Supaya Bapak bisa melihat apa yang saya lihat. Sudut pandangnya sama. Ya, seperti cerita yang sering Anda dengar. Kalau kita naik pesawat, ketika pesawat masih di bawah sebelum take off, pesawat sebelum terbang, ketika kita melihat mobil bus jemputan, biasanya ada pesawat turun, ada jemputan itu kan, ada mobilnya, truknya catering, truk isi bahan bakar, dan gedung-gedung sekitar kita. Itu ketika kita lihat, ketika pesawat di bawah itu dengan ukuran apa adanya. Ya memang normalnya apa adanya begitu. Tapi berbeda loh. Itu kalau kita lihat dari bawah ya, cara pandang dari bawah. Tapi apa yang terjadi ketika pesawat yang kita naiki mulai take off terbang tinggi, mulai ke atas tinggi, kita lihat benda yang sama, gedung-gedung, kita lihat mobil yang sama, tapi ukurannya saya tanya, jadi lebih besar apa lebih kecil? Atau tetap jadi lebih kecil? Kok bisa? Bisa, karena sekarang kita melihatnya dari atas. Tadi melihatnya perspektif sudut pandang dari bawah. Semuanya ukurannya apa adanya. Yang besar ya besar, gedung yang tinggi ya tinggi, mobil bus yang besar dan panjang ya seperti itu ukurannya. Tapi beda, aneh ya sebetulnya ya. Begitu kita lihatnya sudut pandang, melihat dari atas, lihat jendela ke bawah, semuanya jadi kecil. Kenapa kecil? Lihatnya dari atas. Harusnya begitu. Yang saya gambarkan lihat dari atas itu bicara kita dekat dengan hadirat Tuhan. Ketika Anda berdoa, itu Anda bersekutu dengan Tuhan, dengan kuasanya. Itu seperti di menara doa yang tertinggi, Anda bisa lihat bawah. Orang kalau dekat dengan Tuhan, yang pertama rasa aman, rasa tenang dia dapat. Yang kedua, meskipun kita punya masalah, meskipun kita punya kesulitan, kita lihat Tuhanku lebih besar, masalah lebih kecil. Tapi coba kalau Anda lihat sapu tangan ini saja ya, kecil sebetulnya, hanya setelapak tangan. Tapi begitu saya taruh di depan mata saya nggak lihat apa-apa loh. Yang saya lihat cuma sapu tangan jadi besar. Gelap semua, yang kelihatan cuma sapu tangan. Sudut pandang kan itu, menutupi semua. Coba kalau kita lihat dari atas, dari kacamatanya Tuhan, saya percaya masalah kita semuanya jadi kecil.
Hari ini saya cuma mau bicara sederhana, perspektif, cara pandang. Ternyata kedekatan hati kita dengan Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan hadirat Tuhan, kita mungkin punya masalah. Ketika kita berdoa, mungkin masalah kita masih ada. Semuanya yang kita hadapi belum berubah. Yang berubah apanya? Cara pandang kita berubah. Tadinya ketakutan, tadinya seperti nggak aman, dikejar-kejar oleh ketakutan, oleh masalah. Sekarang kita tenang, kenapa? Cara pandang kita baru. Kita punya cara pandang Tuhan. Kalau Anda mau contoh ya, saya nggak sempat catat ayatnya. Mazmur 73, saya mau bacakan ayat itu buat Anda semua. Dari mulai ini ayat 1 ya, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik dan seterusnya. Lihat ayat yang kedua, ini Asaf yang berkata. Ayat kedua, tetapi aku, kata Asaf, sedikit lagi, dia katakan, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Artinya begini, Asaf seorang pemuji Tuhan, seorang worshiper, man of worship juga, dia hampir kehilangan iman loh. Hampir tergelincir, jatuh imannya, hampir pecah jatuh imannya. Ini pengakuan dia. Kenapa hampir kehilangan iman si Asaf, pemuji Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Lihat terus saya baca ya, ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu, iri hati gitu loh ceritanya. Penyakit akhir zaman itu iri hati. Ada mesti tahu, kepada pembual-pembual orang berdosa. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, ini penyebabnya. Lihat orang gak percaya pada Tuhan, orang dunia, orang fasik, kok mujur hidup mereka, kok mereka bahagia, kok mereka senang. Aku percaya memuji Tuhan, dekat sama Tuhan, kok sial gini. Hampir hancur loh, kehilangan iman. Terus saya baca ayat yang keempat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Ngelihat orang kok sehat dan gemuk tubuh mereka, kok aku ngalami sial, kok banyak masalah. Saya baca terus ayat yang kelima. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Ini kalau kita lihat orang dunia ya, kayak gitu ya. Rasanya timbul iri hati, cemburu. Kok aku sial, kok aku susah. Mereka tidak percaya kok ngalami ini. Kita kayak Asaf. Kalau kita melihat dengan cara pandang ini, hancur iman kita. Semuanya akan kehilangan iman. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Supaya waktunya cukup ya, saya langsung masuk di ayat 17. Coba tolong dulu ayat 17. Kapan dia berubah? Tadinya hampir tergelincir iman. Tadinya kok mereka gemuk segar, hidupnya sehat, mujur rezeki banyak. Hampir-hampir tergelincir, kehilangan iman. Kapan pandangannya berubah? Ketika dia masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ketika posisinya dekat sama Tuhan. Saya baca 17, 18, 19. Perhatikanlah ayat ini. Ini yang kita mesti kerjakan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Ketika dekat dengan Tuhan posisinya, maka dia punya cara pandang Tuhan. Semuanya berubah. Lihat ayat 18. Sesungguhnya terbuka sekarang. Di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Ngerti sekarang. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Dan seterusnya. Tadi ngomel-ngomel, tadi bersungut-sungut, tadi ada rasa gak aman, tadi takut dan tidak tenang. Rasanya kok mereka nyaman, aku kok begini. Yang dilihat kesusahannya, tapi berubah semuanya ketika perspektifnya sama dengan cara pandang Tuhan. Naik ke tempat kudusnya Tuhan. Ini yang kita mesti kerjakan. Kalau ada hari sedang takut, ada cemas dengan masa depanmu, engkau mungkin punya masalah dan ada rasa gak aman dengan masalahmu. Satu perkara, hal yang kedua ada mesti lakukan. Naik ke tempat kudusnya Tuhan. Dekatkan posisimu dengan Tuhan. Saya percaya perspektif kita akan berubah. Mungkin masalah kita belum berubah. Masih ada problem kita. Tapi perspektif bisa memandang Tuhan itu luar biasa. Gehazi ketakutan lihat tentara Aram. Elisa tidak. Kenapa tidak? Karena dia punya cara pandang Tuhan. Elisa malah berkata kepada Gehazi, yang menyertai kita kuasanya lebih besar. Terima ini sebagai kebenaran loh. Kalau ada punya cara pandang ini, meskipun masalah kita mungkin besar, tertutup jalan kita, tapi kalau kita punya cara pandang iman, Tuhanku lebih dahsyat, Tuhan pasti menyelamatkan aku, menolong aku. Itu perspektif yang hanya dimiliki oleh orang yang hidupnya dekat sama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir dengan cepat.
Yang ketiga ini saudara ya, posisi kita dengan Tuhan itu menentukan kepahitan atau tidaknya hidup kita. Dengan cepat sama-sama kita baca Ibrani 12 ayat 5 lalu kita selesai. Sama-sama kita baca, saudara yang dikasihi Tuhan. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Posisi kita dengan Tuhan itu menentukan ada kepahitan atau tidak dalam hidup kita, ada dendam atau tidak dalam hidup kita. Kalau kita ada dendam hari ini, ada rasa pahit, gak bisa mengampuni kepada karyawan kita, pegawai, kepada teman saudara, teman bisnis saudara, itu menunjukkan posisi kita loh. Ayat ini berkata, jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Ini bicara posisi. Orang kalau dirinya posisinya jauh dari Tuhan, dia jauh dari kasih karunia, akibatnya apa? Waduh, akar kepahitan, dendam, kemarahan tumbuhnya subur. Kalau kita baca Alkitab, salah seorang yang seharusnya hidup dalam kepahitan sampai mati itu Daud. Gak usah dibaca ayatnya. Dia kepahitan sama siapa pendeta? Sama mertuanya. Siapa namanya? Raja Saul. Saul itu raja, mertuanya Daud. Seharusnya Saul itu berterima kasih sama Daud. Daud banyak berbuat kebaikan kepada Saul. Yang nolongin kehormatan Saul ya Daud ini, menantunya kemudian. Daud bisa kalahkan Goliat. Ketika Daud kalahkan Goliat, itu menyelamatkan kehormatan Saul sebagai seorang raja loh. Seluruh bangsanya selamat dari ancaman Goliat. Tapi berkali-kali Daud mau dibunuh sama Saul. Dikejar-kejar sampai Daud merasa tidak ada di Israel, warga negara dia Israel, tapi tidak ada tempat yang aman buat dia. Sampai dia nekat menyeberang ke Filistin, ke Siklak, Anda tahu itu. Maksud saya ke Filistin, ke Raja Akhis. Anda pernah dengar pengajaran saya, sampai di depan sang raja, dia pura-pura setengah gila, pura-pura gila gitu ya, meleleh itu air liurnya. Kalau orang Jawa bilang ngiler, you know ngiler. Kalau Anda lihat orang melelehkan air liur ngiler, Anda pasti, oh nggak beres, kurang 1 sendok dia, ada gangguan jiwa. Daud pura-pura gangguan jiwa gila. Kalau saya lihat tentang Daud seperti itu, saya terharu. Saya sebagai hamba Tuhan banyak belajar dari pribadi yang namanya Daud. Man of worship, seorang yang dekat dengan hadirat Tuhan. Saya nangis kalau baca tentang kisah Daud. Seorang giant killer, pembunuh raksasa, Goliat dia kalahkan. Padahal kalau Anda baca Alkitab 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Sampai Yoab berkata, hutang darahnya aku yang tanggung Tuan Raja. Aku yang bunuh. Daud gak mau, jangan usik hamba yang diurapi. Gak mau Daud. Artinya gini, orang ini luar biasa ya. Udah diperlakukan kayak gitu, gak ada kepahitan. Itu Daud. Kenapa? Dia dekat sama Tuhan. Ini contoh yang jelas, yang realita sama kita. Satu kali sampai dia lari loh ke Filistin, lari ke Raja Akhim sampai meleleh. Di situ saya lihat orang ini sampai itu yang dilakukan karena dia nggak ingin menyakiti. Singkatnya begini, ketika dia dengar Saul dan Yonatan dibunuh sama orang Amalek, dia nangis, dia koyakkan jubahnya. Itu Daud. Padahal Saul kan memusuhi dia, tapi dia nangis, dia sedih. Dia ambil itu mayatnya Saul yang ditancepin di tembok, sudah busuk. Nangis Daud. Tidak ada kebencian di hati Daud. Hari ini pun pesan penting buat kita. Kalau ada kepahitan di hati, bereskan. Kepahitan dengan sekitar kita, dengan orang sekitar kita memang tak terhindarkan, tapi bisa diselesaikan dalam nama Yesus. Anda dengan kekuatanmu, kau tidak akan bisa kau melepaskan pengampunan, melepaskan kepahitan dari hatimu. Caranya cuma satu, engkau mesti naik, bergeser, dekatkan hidupmu dengan Tuhan. Yang pertama, dekat dengan Tuhan posisi membuat kita aman. Masalah tidak akan menakutkan kita karena kita percaya Tuhan pasti menyelamatkan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan yang kedua, ingat, kedekatan kita dengan Tuhan. Bahkan yang ketiga itu penting ya, akar kepahitan itu tersingkir dari kehidupan kita. Bahkan yang kedua, kita punya perspektif yang luar biasa. Aku percaya Tuhanku menyertai aku. Terima kebenaran ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
yang merasa Tuhan tinggalkan. Enggak, justru kita seringkali bergeser. Mari kita belajar sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan ini.